Ya, Pak Mirsa, kita masuk di sesi terakhir Ruang Demokrasi, Pak Mirsa. Saya ke Pak Bakir Ihsan. Pak Bakir Ihsan, oke. Ini pengalaman yang berharga sekali bagi Indonesia, bagi pemerintah sendiri, begitu. Bagaimana proses politik Indonesia di 2019, begitu ya. Pengalaman apa sih, begitu ya, ke depan yang harus diperbaiki untuk pilpres, electoral proses, begitu ya? Ya. Pertama tentu yang harus diperhatikan, negara kita ini negara yang sangat besar. Dengan keragaman etnis, agama dan golongan dan lain sebagainya yang potensi untuk konflik itu selalu ada. Ini tentu harus diperhatikan. Tetapi tidak kemudian kita ingin seragamkan, justru dengan keberadaan partai politik sejatinya dia merepresentasikan irisan-irisan sosial tadi, keragaman sosial itu. Nah, partai politik harus mampu mengartikulasi kepentingan masyarakat yang beragam untuk kemudian diberikan jalan keluarnya, bukan mengeksploitasi keragaman itu untuk kemudian kepentingan segelintir elit yang mengorbankan masyarakat. Masyarakat kan ingin belajar sebenarnya. Demokrasi ini satu sistem yang tidak ada di masyarakat. Ini kan sistem dari barat yang kemudian kita ingin menumbuhkan, kalau kita layaknya pohon, kita ingin menanam pohon ini agar subur. Nah, agar subur ya masyarakat kita harus diberikan pembelajaran yang baik tentang bagaimana berdemokrasi dengan nilai-nilai yang toleran, yang equality-nya sangat kuat, ya, kesetaraan. Dalam demokrasi itu bukan sekedar kebebasan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah equality masyarakat, sehingga toleran terhadap yang lainnya. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, tapi bisa dimulai oleh partai politik. Tapi kalau partai politiknya tidak memulai, bahkan ingin mengeksploitasi tadi, ya kita akan selalu berjumpa dengan demokrasi 5 tahunan dengan potensi konflik yang bisa mengancam, yang pada titik tertentu kemudian masyarakat bisa kecewa dengan demokrasi. Kalau sudah kecewa ya sudah selesailah demokrasi kita. Iya. Saya ke Pak Fitra. Pak Fitra, ini bisa dikatakan begitu ya, proses yang terjadi ini sebenarnya dari hulunya sendiri begitu ya, bagaimana dimulainya begitu ya. Anda setuju? Jadi ya, emang kita perlu banyak evaluasi ya. Saya kira evaluasi itu pertama dari tingkat sistem. Jadi ada evaluasi sistem ini, sistem pemilu ini kita perlu evaluasi. Saya kira ini hiruk pikuk kita ini. Orang bilang, ini kita sistem presidensial. Sistem presidensial dengan multipartai. Itu punya problem divided government. Nah, sistem ini mungkin sukses untuk menghindari terjadi pemerintahan yang terbelah. Divided government-nya nggak terjadi nih mungkin karena kongruen antara pemenang pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif. Jadi oleh kelompok koalisi yang sama. Jadi mungkin pemerintah nggak akan terbelah ini. Apalagi nanti koalisi bisa seberang lagi, pindah-pindah tuh, cepat dia pindah koalisinya. Divided government nggak terjadi, tapi yang divided society. Ini yang justru masalah. Ini saya kira kita harus banyak berevaluasi. Jadi ngapain kita bicara divided government terselamatkan, tapi masyarakat tidak terselamatkan. Nah, jadi di tingkat sistem, saya kira perlu tuh sistem pemilu, keserentakannya, sistem pemilu legislatif yang pakai suara terbanyak. Itu perlu ada evaluasi. Nah, kemudian yang kedua, saya kira juga perlu ada evaluasi dari tata kelola. Tata kelola ini ada ratusan orang meninggal, ini apa ini? Pemilu kayak wabah, orang meninggal begini, kayak ada hampir 500 orang meninggal. Nah, ini saya kira ini harus kita buat tata kelola yang paling kondusif. Ya. Di samping misalnya tata kelola soal, nah, ternyata begitu ada masalah hukum, kesulitan pembuktian. Siapapun yang berhadapan dengan masalah hukum, kesulitan pembuktian karena begitu luasnya wilayah, begitu banyaknya penduduk, maka mungkin kita sudah harus berpikir tentang e-voting, e-counting, atau yang lain itu untuk memastikan bahwa tata kelola benar. Nah, yang ketiga saya kira soal integritas. Kita evaluasi nih, gimana orang-orang para penyelenggara terutama, karena kesalahan penyelenggara itu beda dengan kesalahan peserta. Kesalahan penyelenggara efeknya jauh lebih besar. Nah, ini integritas, ini harus kita jaga mulai dari rekrutmen, syarat dan apa. Jadi saya kira ada 3 hal ini menjadi catatan penting dan perlu ke depan kita serius nih begitu masuk masa sidang nih DPR, masa mungkin periode yang akan datang, ini catatan paling utama untuk kita siapkan rancangan infrastruktur pemilu dengan peraturan perundang-undangan dan semuanya. Ke Pak Said, Pak Said, catatan begitu ya untuk pemilu tahun ini. Iya, kalau evaluasi saya kira sih kita harus tunggu di MK juga, karena MK juga bagian yang perlu kita evaluasi akhirnya kan, karena kan hasil
pemilu itu kan sengketanya di Mahkamah Konstitusi, sementara itu belum terlaksana kan, sehingga kalau evaluasi saya kira nantilah itu, jangan buru-buru juga kita mau evaluasi, wong yang sekarang aja belum dituntaskan gitu kan. Nah saya kira ini apa yang sekarang mengemuka itu saja dulu yang diungkap di persidangan, gitu kan. Kalau ada penyelenggara yang nggak jujur, yang nggak adil, yang berbuat curang, ya kan, walaupun tidak signifikan ya mempengaruhi hasil ketika didalilkan oleh 02 atau oleh partai-partai manapun untuk pileg, gitu ya, itu jangan diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang sudah karena ada klausul yang signifikan mempengaruhi hasil, kata signifikannya akhirnya mengabaikan yang tidak signifikan. Jadi misalnya gini, katakanlah signifikan itu misalnya ya, kalau signifikan itu kalau bicara angka adalah umpamanya 1 juta, umpamanya. Kalau dia kurang dari 1 juta dianggap nggak signifikan. Walaupun nggak signifikan disebut, harus di putusan. Memang benar telah terjadi kecurangan di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Harus dimention supaya publik juga yang merasa bahwa itu curang. Oh benar memang ada kecurangan. Kalau diabaikan dengan dalih bahwa oh itu kan karena nggak signifikan, jadi kami nggak terima gugatannya gitu kan, kami nggak kabulkan misalnya gitu. Publik akhirnya mikir, oh kalau gitu memang nggak ada kecurangan sama sekali. Nah itu yang saya kira MK harus concern di situ. Integritas dan mengakomodir begitu ya semua kepentingan itu yang terpenting. Baiklah, terima kasih Pak Said bergabung bersama kami. Pak Fitra juga terima kasih. Pak Bakir juga terima kasih bergabung bersama kami. Ya Pak Mirsa, integritas dan bagaimana nanti hasil dari MK sendiri mampu mengakomodir begitu ya semua tuntutan penggugat ataupun yang tidak menggugat begitu ya. Artinya bisa mengakomodir semua begitu ya kepentingan dari masyarakat Indonesia, ini yang terpenting begitu dari proses demokrasi di Indonesia. Pemirsa, saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Terima kasih Anda terus bersama kami di Ruang Demokrasi. Selamat malam, sampai jumpa.